BTTH Kaisar Api, episode 112. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat itu siang hari, waktu terpanas dalam sehari, belum lagi Xiao Yan dan rombongannya masih berada jauh di dalam gurun, dan suhunya bahkan lebih mengerikan. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Bahkan dalam suhu yang begitu panas, mereka tetap menggertakkan gigi, yang membuat Tang Tang memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Yan, sang apoteker. Lagi pula, kebanyakan apoteker itu rumit dan mahal. Hanya sedikit yang sekuat Xiao Yan. Yang tidak diketahui Tang Tang adalah, entah itu Xiao Yan, Xiao Yi, atau Mu Yingying, mereka semua memiliki semangat juang atribut api, jadi suhu seperti ini tentu saja sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Di antara manusia ular, sebuah bangunan besar yang tersembunyi di bawah gurun perlahan berdiri. Di dalam gedung, seluruh tubuhnya berkilauan, dengan lapisan kristal ungu yang membuka jalan, dan tekanan tak terlihat menyebar dalam sekejap. Fluktuasi tak terlihat seperti itu, saya khawatir tanpa kekuatan Kaisar Do Bintang 7, mereka akan langsung terdesak olehnya. Di dalam gedung itu, terdapat sebuah ruang yang sangat luas. Di ruang itu, di bawah cakrawala, 10 kursi kristal perlahan muncul. 10 kursi kristal itu membentuk lingkaran yang mengelilinginya. Singgasana ungu itu berdiri perlahan. Pada panggung kristal, beberapa sosok terus bermunculan. Hanya saja di tengah-tengah tempat duduk kristal itu, terdapat patung tubuh bagian atas dengan ekor ular di tubuh bagian bawah yang tampak hidup, seperti makhluk hidup. Tubuh bagian atas patung ini merupakan potret, meskipun merupakan patung, tubuh bagian atasnya menunjukkan pesona yang berbeda. Dadanya yang agak tinggi memiliki lekukan yang menarik. Dengan pinggang berpola ular air, figur ini bisa dibilang mendekati sempurna. Di mata patung itu, ada sepasang pupil, pupilnya berwarna abu-abu mati, dan tampaknya ada gelombang kehancuran. Adapun rambut patung itu, terbagi menjadi 10 helai, tetapi setiap helai memiliki warna yang berbeda. Ular biru dan putih, mengapa perintah ular Medusa tiba-tiba dikeluarkan? Ada kejadian besar, tanya seorang pria paruh baya bertubuh kekar. Suaranya bagai guntur, yang langsung menenangkan istana yang riuh. Jangan tidak sabar, aku akan memberitahumu ketika musim dingin yang marah tiba. Karena ini Ordo Ular Medusa, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Wanita yang dikenal sebagai ular biru putih itu berkata dengan dingin, lalu menutup matanya. Begitu ia menutup matanya, ular biru dan ular putih merasa sedikit tak berdaya. Pemimpin terakhir ini memiliki temperamen dan ambisi yang besar, dan yang terpenting, kekuatannya bahkan lebih mengerikan, yang membuat ular biru dan ular putih cukup pusing. Wanita itu mengenakan gaun hijau, dan kulitnya yang halus dan bening cocok dengan keanggunan alaminya, sehingga banyak orang diam-diam memujinya. Wajahnya yang seperti melon semakin mempercantik pesona wanita itu. Di sudut matanya, terukir ular ungu yang sangat halus, seperti makhluk hidup, tetapi saya tidak tahu untuk apa itu. Wanita ini adalah komandan pengawal ular Medusa, ular biru dan putih. Seorang pria kuat dengan kekuatan Do di bintang 94 putaran. Penjaga ular Medusa, ini adalah kekuatan di atas 9 suku utama klan Medusa. Mereka mengelola urusan besar dan kecil klan Medusa. Selain itu, penjaga ular Medusa masih memiliki Medusa, pelayan paling setia dari bangsa ular darah. Mirip dengan apa yang dilihat Xiao Yan dan yang lainnya hari itu, seorang wanita dengan garis keturunan ular piton menelan 3 warna mungkin tidak kalah dengan pemimpin suku manapun di klan Medusa ini. Adapun Cailin, yang memiliki kekuatan garis keturunan ular piton menelan 9 warna, saya khawatir dia akan menjadi ratu seluruh klan Medusa dalam sekejap. Memang banyak yang keberatan, tapi itu tidak penting. Cailin sudah masuk kuil. Selama dia keluar dari bea cukai, ular biru putih akan langsung melatihnya untuk menjadi raja sejati klan Medusa. Ular biru dan putih, apa ada yang salah dengan memanggil kami secepat ini? Seorang manusia ular datang ke pintu, dan manusia ular itu melambaikan tangan aneh dari atas ke bawah. Nama pengunjung itu adalah Nudong, dia adalah Qiang Dong tingkat Do di bintang 9, dan dia juga seorang pria yang sangat menentang ular piton menelan 9 warna untuk menjadi raja. Kekuatan tunggal Nudong sudah cukup untuk menduduki peringkat 5 besar di antara 9 suku utama seluruh klan Medusa. Jika tidak ada kemunculan tiba-tiba ular piton menelan 9 warna, saya khawatir Nudong kemungkinan besar akan menyatukan seluruh klan Medusa. Namun, kemunculan ular piton menelan langit 9 warna membuat rencana musim dingin yang marah ini selama bertahun-tahun menjadi sia-sia.
Diam. Ular biru putih itu melihat bahwa musim dingin yang ganas akan datang, dan segera membuka matanya sedikit, dan gelombang tak terlihat langsung menyebar. Ham. Dengan suara ular biru putih, Nudong langsung menuju tempat duduknya dan duduk dengan berat. Karena orang-orang sudah datang, maka undanglah mereka. Ular biru putih itu membuka mulutnya sedikit, lalu mengalihkan pandangannya ke sisi di belakang singgasana kristal. Ular biru putih itu baru saja selesai berbicara, dan sosok-sosok di 10 kursi kristal semuanya mengalihkan pandangan mereka perlahan-lahan. Berderak, di istana kristal yang setenang air, sebuah suara pelan perlahan terdengar dari atas singgasana kristal. Saat berikutnya, 3 sosok perlahan muncul dari balik singgasana kristal. Kemanusiaan, ular biru putih, beraninya kau berzina dengan manusia. Melihat ini, Nudong tiba-tiba berdiri karena terkejut. Nudong, perhatikan baik-baik, lalu bicarakan. Menghadapi aura Nudong yang mengancam, ular biru putih itu berkata dengan suara rendah. Dari balik singgasana kristal ungu yang mempesona, 3 sosok perlahan muncul. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Pria itu berdiri sedikit di samping kedua wanita itu, matanya terus mengamati sekeliling, tampaknya melindungi kedua wanita itu. Adapun 2 wanita yang dilindungi oleh pria itu, yang satu penuh dengan ki pertempuran hijau zamrud, dan yang lainnya tidak sadarkan diri. Kalau kau bilang ular biru putih itu memanggil kita hari ini hanya untuk menemui ketiga orang ini, maka kaulah kapten pengawal ular Medusa. Nudong mendengus dingin. Masuklah ke wilayah ular kami tanpa izin. Matilah. Lalu, tanpa menunggu ular biru putih itu mengeluarkan suara, sosok itu langsung bergerak, dengan aura mengerikan di tangannya, dan menyerang 3 orang di singgasana. Nudong, kenapa kau begitu tidak sabar? Tepat ketika telapak tangan Nudong menyentuh 3 orang di atas singgasana yang berjarak 5 meter, ular biru putih itu bergerak. Ular kecil yang halus di wajahnya langsung hidup kembali, dan pada saat yang sama, sosok ular biru putih itu secara aneh berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang di tempatnya. Ketika Du muncul, ia sudah tiba di depan Mu Feng dan yang lainnya. Dengan satu tangan, dia langsung memblokir pukulan mengerikan Fury Inter, lalu berkata, "Ini misteri." Setelah Nudong selesai berbicara, ia langsung kembali ke tempat duduk kristalnya, karena ia tahu kekuatan ular biru putih ini, dan ia tidak akan memanggil mereka tanpa alasan. Tembakan tadi hanya untuk menguji kedua wanita itu. Karena Nudong sepertinya merasa aura kedua wanita itu cukup mirip dengan manusia ular mereka. Kalau begitu, langsung saja ke intinya. Setelah ular biru putih selesai berbicara, ia berdiri di samping Mu Feng dan mereka bertiga, lalu ular ungu kecil di wajahnya terlepas dari wajah ular biru putih itu dan perlahan-lahan jatuh ke tangannya. "Adik kecil, jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu, kami hanya ingin membuktikan satu hal," kata ular biru putih sambil tersenyum. "Ya," jawab suling hijau lembut, lalu perlahan menyerahkan wanita di tangannya kepada ular biru putih. Ular biru putih itu mengambil wanita itu dan mengangguk ke arah seruling hijau, dan ular ungu kecil di tangannya baru saja melihat pandangan pertama wanita yang tidak sadarkan diri itu, dan huruf ular itu bergetar. Lalu pada saat berikutnya, ular ungu di tangan ular biru putih itu dengan ganas menggigit tangan putih bagaikan giok milik wanita yang tak sadarkan diri itu. Ah ah ah, dengan gigitan itu, wanita yang tak sadarkan diri itu menjerit kesakitan. Setelah itu, perempuan yang tak sadarkan diri itu membuka matanya sedikit. Salah satu matanya sedalam mata manusia, sementara yang satunya lagi berbentuk berlian 4 sisi dengan bentuk yang aneh. Hanya saja mata wanita itu menatap ular ungu kecil di tangan ular biru putih, dan pupil berbentuk berlian persegi yang mempesona itu tampaknya memancarkan kekuatan yang berbeda. Ini, Luding Ding San Huatong. Tepat ketika wanita tak sadarkan diri itu baru saja terbangun dan membuka matanya, 9 pemimpin lainnya yang hadir tiba-tiba berdiri dan berseru serempak. Sebab ketika pupil gadis itu terbuka, gelombang darah langsung keluar. Wanita itu menjerit genit, lalu matanya berubah menjadi ungu yang sangat terang. Mata ungu itu memancarkan kekuatan iblis yang luar biasa. Setelah mata wanita itu berubah menjadi ungu, ular ungu kecil di tangan ular biru putih itu seakan telah melihat racun mematikan, dan langsung menyatu dengan wajah ular biru putih itu. Melihat ular ungu itu lenyap seketika, wanita itu merasa sedikit tidak puas, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa dirinya sepertinya sedang dilelang di keluarga kerajaan Xuanling, jadi mengapa dia tiba-tiba datang ke sini? Menoleh, dia melihat Mu Feng dan Elfdi, lalu segera tersenyum lebar pada mereka berdua, karena dia bisa merasakan bahwa kedua orang inilah yang menyelamatkannya. Setelah melakukan semua ini, wanita itu menoleh sedikit untuk melihat ular biru dan putih di sampingnya. "Walaupun aku tidak tahu mengapa,
tetapi wanita itu dapat merasakan gejolak yang amat mengerikan dari wanita yang pingsan di sebelahnya, seakan-akan wanita ini dapat membunuh dirinya sendiri dengan satu pukulan. "Adik kecil, siapa namamu?" Ular biru putih itu sedikit meletakkan telapak tangannya di tangan wanita itu, lalu menarik tangan wanita itu yang dingin dan berkata, "Ah, namaku Qingyan," kata wanita itu dengan gemetar. "Qingyan, nama yang bagus," kata ular biru dan putih sambil tersenyum. "Sialan, kalau ada yang salah, seruling hijau, pergilah duluan, dan aku akan menghentikan mereka." Mu Feng dan kelompoknya merasa sangat malu. Tepat setelah berpisah dari Xiaoyan dan yang lainnya, mereka memasuki wilayah klan Medusa dan diserang oleh ular biru putih ini. Kalau saja seruling hijau tidak akhirnya menunjukkan kalau dirinya juga berdarah campuran manusia ular, aku takut kalau seruling hijau dan Mu Feng akan langsung dibunuh oleh ular biru putih itu. Itu benar-benar 3 pupil bunga tungku. Di atas kursi kristal, Ang Dong berkata perlahan, tetapi suaranya penuh ketidakpercayaan, dan pupilnya terbuka rapat, ingin melahap Qingyan. 3 murid bunga di dalam tungku. 9 pemimpin dari 9 suku klan Medusa duduk di kursi kristal, lalu 9 mata itu tertuju pada Qingyan. Batuk, batuk. Qingyan terbatuk kecil, tampaknya menyadari tatapan mata orang-orang yang tidak ramah itu. Batuk, melihat hal itu, ular biru putih itu pun ikut terbatuk sedikit, seolah memberi isyarat kepada ke-9 sosok itu agar memperhatikan bayangan mereka. "Itulah yang sedang kulakukan." Di antara 9 pria kuat itu, seorang pria tua botak berkata. Orang tua itu memiliki aura yang menakutkan di sekujur tubuhnya, dan dia memiliki kekuatan mendiang Kaisar Do Bintang 8. Orang tua ini adalah pemimpin klan ular kekuatan di antara 9 suku utama klan Medusa. Ular kekuatan merupakan makhluk paling menakutkan di antara 9 suku utama keluarga Medusa. Jika cahaya bersaing untuk mendapatkan kekuatan murni, saya khawatir pada level yang sama, pemimpin ular kekuatan tidak tertandingi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kuali dengan 3 pupil bunga ini benar-benar ada. Dengan kuali ini dan 3 pupil bunga, aku khawatir bangsa ular kita akan melahirkan kekuatan super, dan kemudian kita bisa sepenuhnya mengandalkan gurun sialan ini. Namun, wanita dengan garis keturunan ular piton langit 9 warna yang sebelumnya dikirim ke kuil oleh ular biru putih itu, entah apa yang terjadi sekarang. Rahasia di kuil ini cukup aneh. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan ular piton menelan yang bisa masuk. Kalau tidak, dengan kekuatan kita, kita sudah bisa masuk dan mencari tahu. Semoga boneka kecil itu beruntung. Jika berhasil, tak berlebihan jika bangsa ularku memanggilnya raja. Beberapa kata sutra yang patah terus terdengar. Saat berikutnya, ular biru putih itu bergerak, perlahan-lahan menopang Qingyan dengan kedua tangan, dan kemudian kekuatan aneh melintas di mata ular itu. Akhir-akhir ini, keluarga Medusa kita sedang tidak tenang. Pertama, pemilik garis keturunan ular piton 9 warna muncul secara misterius, dan sekarang ada kuali dengan 3 bunga ini. Semua ini menunjukkan bahwa saatnya bagi manusia ular kita untuk bangkit kembali. Entah untuk bertahan hidup atau menjadi lebih kuat, kita semua harus bersatu. Ular biru putih itu berkata perlahan, lalu mengangkat tangan kecil Qingyan sedikit. "Ular biru putih, apa yang kau lakukan?" Melihat tindakan ular biru putih itu, pupil mata Nudong mengecil, karena gerakan seperti itu mungkin berarti sesuatu. "Kuumumkan bahwa Qingyan telah menjadi santo klan Medusaku." Di saat yang sama, meskipun seruling hijau adalah keturunan ular dan manusia, ia membawa kembali 3 murid bunga dari tungku, sehingga ia bergabung dengan klan Medusaku. "Mu Feng telah menjadi teman klan Medusaku," ucap ular biru putih itu pelan. Santo, mendengar ini, Grindy Bay, yang selalu tenang, menggigit bibirnya. Status orang suci dalam keluarga Medusa tidak kalah dengan status seorang putri kekaisaran. Dan masih memiliki kekuatan nyata. Anda dapat memobilisasi kekuatan keluarga Medusa sesuka hati. Inilah kekuatan gadis suci. Ular biru dan putih, aku khawatir tindakanmu tidak pantas. Kapan klan Medusaku akan menudingmu, Kapten Pengawal Ular Medusa? Geram Nudong. Nudong, jangan pikir aku tidak tahu kebaikan-kebaikan yang telah kau lakukan di belakangmu selama ini. Pengaruh pupil 3 warna tungku pada keluarga Medusa sungguh tak ternilai. Jika kamu egois dan ingin mengambilnya untuk kepentinganmu sendiri, maka akulah orang pertama yang akan menolak. Dan setahu saya, selama Luding San Huatong berkultivasi hingga ke tingkat pejuang abadi, dia bisa mewariskan beberapa metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan kita secara signifikan, dan bahkan kekuatan darah pun bisa berevolusi. Pada saat itu, kemacetan yang menimpa kita tidak akan ada lagi. Jadi, klan Medusaku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengolah kuali ini dengan pupil 3 warna dan ular piton menelan 3 warna itu.
Setelah ular biru putih itu selesai berbicara, aura mengerikan menyembur dari sekujur tubuhnya. Dodi bintang 9 tingkat 5. Tatapan Nudong menerawang, lalu ia menatap ular biru putih itu. Oh, begitu, kata lelaki tua itu. Aku ingat terakhir kali 3 mata bunga tungku muncul, keluarga Medusa kita sangat kuat. Jadi kali ini, 3 mata bunga tungku muncul. Aku khawatir itu hanya terjadi ketika keluarga Medusa kita bangkit. Pria tua berambut perak yang malas itu berbicara perlahan. Ular tua, masalah ini masih perlu dibicarakan untuk jangka panjang. Jangan terburu-buru, kata Nudong, menatap murid-muridnya dengan tak percaya. Jika bahkan ular tua di depannya setuju dengan tindakan ular biru dan ular putih, saya khawatir situasi ini akan sangat tidak menguntungkan baginya. Saya setuju. Mengikuti pernyataan si ular tua, para pemimpin lainnya pun menyetujuinya. Kalau begitu, mari kita lakukan ini dulu. Aku akan membawanya ke kuil dulu. Ngomong-ngomong, kita lihat apakah ular piton menelan 9 warna itu sudah mendapatkan warisan. Jika kita mendapatkan warisan di kuil, aku khawatir keluarga Medusa kita akan bisa melahirkan seorang raja. Setelah ular biru putih itu selesai berbicara, murid-muridnya tampak bersemangat. Boneka kecil ular piton menelan 9 warna, jangan mengecewakan kami. Ular tua membuka mulutnya sedikit, lalu bergerak menuju pintu keluar. Ngomong-ngomong, aku merasa 9 suku utama kita akhir-akhir ini tidak begitu damai. Setelah pulang, kita harus lebih waspada dan jangan lengah. Kalau ada apa-apa, kami akan segera memberitahu kalian. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ia meninggalkan istana kristal. Setelah ular tua itu pergi, para pemimpin 9 suku juga pergi satu demi satu. Sedangkan seruling hijau dan Mufeng, mereka mengikuti ular biru dan putih ke kuil. Bajingan sialan. Awalnya, ular piton penelan langit 9 warna, dan sekarang, Ding Tungku San Huatong. Sepertinya agak sulit untuk menguasai seluruh keluarga Medusa. Nudong berjalan sendirian di padang pasir, lalu melanjutkan ceritanya. Nak, berhenti. Tiba-tiba dia melihat siluet manusia ular, lalu dia berbicara langsung. Tuan Nudong, apakah ada yang salah? Saya buru-buru pergi memberitahu Tuan Ular Biru dan Ular Putih bahwa dua do di bintang 9 dan dua do di kuat bintang 8 telah menerobos masuk ke suku ular menawan kami, melukai wakil ketua kami, dan menanyakan lokasi kuil. Saya khawatir ada yang tidak beres, kata manusia ular itu. Setelah itu, ia hanya ingin segera pergi, tetapi ia tertegun oleh tindakan Nudong. Ada lagi yang bisa menginformasikan suku lain? Tanya Nudong. Tidak, untuk mencegah musuh-musuh itu menyerang, Tuan Meiye memerintahkanku untuk memberitahu Tuan Ular Biru dan Ular Putih sesegera mungkin dan membiarkannya memutuskan, kata ular. Kalau begitu, kau boleh mati. Mendengar itu, Nudong tertawa terbahak-bahak, lalu menyerang manusia ular itu dengan telapak tangannya. Tuan, Anda, seteguk darah perlahan keluar dari sudut mulut manusia ular itu. Ia tak bisa memikirkannya sampai ia mati, mengapa amarah ini ingin membunuhnya. 2 kaisar pertempuran bintang 9 dan 2 kaisar pertempuran bintang 8. Tuhan benar-benar membantu saya. Berikan perintah rahasia untuk memanggil seseorang dari istana jiwa. Setelah Nudong selesai berbicara, ruang di gurun di sampingnya bergetar, dan sesosok yang sangat muram tiba-tiba muncul di dalamnya, lalu merespons dengan lembut dan menghilang ke dalam gurun. Hahaha, Andong tersenyum, lalu perlahan berjalan menuju sukunya, beberapa rencana perlahan terbentuk di dalam hatinya. Langit perlahan mulai gelap, meskipun gurun, malam hari berbeda dengan daratan biasa. Di daratan benua biasa, malam hampir gelap, dan suhu akan menurun, tetapi di gurun, karena suhunya terlalu tinggi, bahkan di malam hari, suhunya secara alami jauh lebih tinggi daripada di daratan, tetapi pemandangannya sama gelapnya, yang sudah cukup. Bersiaplah, waktunya hampir tiba. Di bawah gurun, Tang Tang mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengamati sekeliling sejenak, lalu berbicara perlahan. Ayo pergi, aku punya perlindungan kekuatan jiwaku, aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Xiaoyan pertama kali tiba di tanah gurun, lalu Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Mu Yingying, Xiao Yi, dan yang lainnya di samping menatap Xiaoyan, lalu muncul dari tanah, terekspos di padang pasir. Sekelompok orang itu berjalan perlahan menuju tembok kota yang menjulang setinggi puluhan meter. Apa itu? Di atas tembok kota, para penjaga ular yang terus berpatroli tampaknya telah memperhatikan beberapa titik cahaya di mana Xiaoyan dan yang lainnya muncul dan menghilang, dan segera membuka mulut mereka sedikit. Hei, bagaimana kalau minum-minum sebentar setelah pergantian shift? Kudengar ada beberapa wanita manusia baru-baru ini. Hehe, selera itu, kata penjaga ular lain di sebelahnya, dan mata penjaga ular itu sudah penuh dengan rasa jahat.
Baiklah, jawab penjaga ular. Ayo, jangan berlama-lama, sudah hampir waktunya giliran. Penjaga ular yang bersemangat itu menarik penjaga ular lainnya. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Baiklah, lupakan saja, ayo pergi. Penjaga ular yang waspada itu akhirnya tidak menemukan kejanggalan. Setelah berganti tugas dengan manusia ular lain, ia meninggalkan tembok kota. Hati-hati, ada kekuatan yang sangat dahsyat tersembunyi di dalam suku ular menawan ini, dan kekuatan itu bahkan membuatku takut. Tang-Tang dan rombongannya hanya bisa menahan napas dan tiba di dasar tembok kota, kata Tang-Tang. Ayo pergi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan kekuatan jiwa yang besar langsung muncul, lalu perlahan-lahan menyelimuti sekelompok 7 orang. Anak ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat mengerikan. Pria yang terluka itu segera membungkus dirinya sendiri ketika dia melihat kekuatan tak terlihat yang lengket di depannya. Dengan dibungkusnya kekuatan jiwa Xiaoyan, Wu Yu dapat merasakan bahwa kekuatannya telah disembunyikan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Dan sosok itu tampaknya menjadi sangat transparan. Dengan penampilan seperti itu, bahkan jika seseorang berjalan langsung ke suku ular menawan ini, seseorang yang tidak sekuat Xiaoyan pasti tidak akan dapat menemukannya. Saat berikutnya, 7 sosok langsung terbang ke langit, dan kemudian perlahan bergerak menuju tembok kota. Ketujuh sosok itu perlahan terangkat ke udara, dengan kecepatan yang sangat lambat. Meskipun mereka sudah terbungkus dalam kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa besar, mereka tetap harus berhati-hati untuk berjaga-jaga. Kekuatan yang luar biasa. Apakah ini yang disebut kekuatan jiwa? Mu Yingying langsung tersenyum ketika melihat para penjaga ular yang berpatroli tidak memperhatikan mereka sama sekali. Aneh, kenapa selalu ada rasa gelisah di hatiku? Xiaoyan bergumam pelan dalam hati, tapi kemudian ia tak peduli lagi. Pergerakan di suku ular, begitu ada masalah, Xiaoyan pasti akan kabur tanpa ragu. Bagaimanapun, ini adalah suku ular menawan, dan para ahlinya bagaikan awan. Saya khawatir dengan Xiaoyan dan timnya, masih sulit untuk menerobos suku ular menawan secara paksa. Melalui tembok kota, suku ular menawan tampak terang benderang dan sangat tenang saat itu. Beberapa bangunan besar tampak di kota, dan kota itu seolah menyembunyikan semacam atmosfer. Cara ini memang bisa dilakukan. Xiaoyan dan rombongannya semakin dekat ke tembok kota, dan mereka menyadari betapa mengerikannya tembok kota itu. Tembok kota itu berbentuk persegi, dan secara konservatif diperkirakan panjang kota persegi itu sekitar puluhan kilometer. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tembok kota sepanjang hampir 10 kilometer mengelilingi kota di bagian tengah, dan Xiaoyan beserta yang lain merasakan kesan tegas. Bangunan-bangunan manusia ular itu persis sama dengan murid-murid mereka. Semuanya berbentuk persegi, tapi aku tidak tahu apa fungsinya. Si anjing hutan mengamati dengan saksama bangunan besar di kejauhan dan berkata, karena itu suku ular menawan, pasti ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Hati-hati, jangan sampai tersesat. Bibir Tang-Tang Bei bergerak sedikit, lalu matanya yang indah terus berputar. Saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya sudah sampai di tembok kota setinggi puluhan meter. Setelah sampai di sini dan ketinggiannya di bawah nol, mereka menyadari betapa bijaksananya mereka tidak memaksa masuk pada awalnya. Di atas tembok kota persegi, ada menara sinyal setiap 500 meter. Di bawah naungan tembok kota yang menjulang tinggi, menara sinyal tidak akan ditemukan jika ketinggiannya tidak di bawah nol. Karena itu, Xiaoyan dan yang lainnya diam-diam bersukacita. Jika Anda ingin masuk ke suku ular menawan, ada banyak sekali kekuatan di suku ular menawan, belum lagi keberadaan menara sinyal ini, yang dapat membuat kekuatan-kekuatan ini datang di saat pertama. Tidak mudah untuk pergi. Ayo pergi. Xiaoyan menahan napas, dan saat berikutnya, kekuatan jiwa yang lebih besar muncul, melekat pada seluruh kelompok. Menembus tembok kota yang dijaga ketat ini hanyalah langkah pertama. Memasuki suku ular menawan dan melintasi suku ular menawan tidaklah terlalu sulit. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berani meremehkannya, dan tidak ragu untuk membangkitkan kekuatan jiwa yang besar. Jika tidak, penjaga tembok kota pertama saja tidak akan mampu menerobos, dan rencana perjalanan ini hanya akan berakhir dengan kegagalan. Sabu-sabu, mendengar kata-kata itu, keenam orang di samping saling berpandangan dengan suara berat, lalu napas mereka bertemu. Di bawah selubung kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, mereka diam-diam melangkah ke dalam tembok kota. Siapa? Xiaoyan melangkah ke batu tembok kota dengan langkah pertama, dan langsung mendengus dingin, lalu seorang gadis ular yang mempesona melotot ke tempat Xiaoyan dan yang lainnya melangkah. Sialan, apa sudah ketahuan? Si anjing hutan mendesah pelan, lalu napasnya ingin sekali memburu, namun seketika ia ditekan oleh Xiaoyan. Ilusi.
Mungkin aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Wanita ular itu menatap tepi tembok kota dengan erat, lalu pergi dari sini setelah menyentuhnya beberapa menit, gumamnya di sudut mulutnya. Huhuhu, saat gadis ular itu pergi, kelompok 7 orang itu perlahan menarik napas. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati sekarang, kata si anjing hutan dengan kaget. Orang-orang ular ini sangat disiplin, mereka akan mengkonfirmasi jumlah orang dan bertukar informasi setiap menit. Begitu ada masalah, mereka pasti akan menemukannya. 1 menit tidak cukup bagi kita untuk melewati suku ular menawan ini, jelas Xiaoyan ketika melihat anjing hutan itu dalam bahaya. Baru saja aku berterima kasih kepada saudara Xiaoyan. Kalau tidak, begitu aku mulai, aku khawatir kita akan ketahuan. Si anjing hutan menatap Xiaoyan dengan penuh rasa terima kasih. Ayo pergi, auranya kurang terasa di sini. Lagi pula, ini hanya tepi tembok kota, dan orang yang bertanggung jawab menjaga kota ini sangat waspada. Tapi langkah kita selanjutnya adalah melintasi suku ular menawan, dan kita pasti akan bertemu dengan orang-orang kuat dari suku ular menawan. Ingat, jangan berkelahi, kata Tang Tang dengan sungguh-sungguh. Setelah Tang Tang selesai berbicara, ke-6 orang di sekeliling mereka semua menatap serius ke arah kota besar di kedalaman suku ular menawan yang tidak jauh dari sana. Mereka semua tahu bahwa tidak akan ada kedamaian dan ketenangan di masa depan, dan momen nyata kehidupan dan kematian telah tiba. Xiaoyan dan rombongannya bertindak sangat tenang. Setelah melangkah masuk ke dalam tembok kota, mereka berjalan sangat ringan dan dengan kecepatan yang sangat lambat, perlahan-lahan menuruni tembok kota setinggi puluhan meter. Meskipun kehilangan banyak waktu di sepanjang jalan, untungnya tidak ada bahaya, dan itu dihalangi oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar. Selain itu, sebagian besar penjaga ular yang berpatroli hanya memiliki kekuatan tingkat Dou di bintang 3, dan kekuatan Dou di bintang 4 hanya minoritas, jadi beberapa orang dengan cepat menerobos garis pertahanan pertama, masuk ke bawah tembok kota, dan bersiap menghadapi kota besar itu. Suku ular menawan ini layak menjadi salah satu dari 9 suku utama klan Medusa. Kota sebesar ini saja, aku khawatir luasnya tidak akan kalah dengan kota Xuanling, kata Scarface dengan sedikit terkejut. Sebab saat ini, mereka telah datang ke kota itu melalui tembok kota yang tingginya puluhan meter, tetapi kota ini cukup aneh. Setelah tembok kota masuk, ada tanah kosong dengan jarak ratusan meter. Orang-orang ular itu benar-benar pintar. Xiaoyan mengambil segenggam tanah di tanah, lalu tertawa. Tanahnya hitam, dan sekilas, Anda dapat tahu bahwa itu bukan pasir di gurun. Itu bukan pasir, itu lumpur. Si anjing hutan juga menemukan lumpur di tangan Xiaoyan, dan langsung berkata dengan terkejut. Tembok kota suku ular menawan setinggi puluhan meter seharusnya digunakan untuk memisahkan pasir di gurun dan tanah di kota. Suku ular menawan ini sungguh mengerikan. Orang biasa tidak mungkin bisa melakukan cara memindahkan pasir dan mengubah tanah seperti ini, kata Xiaoyan. Ayo pergi, aku merasa semakin dekat dengan tujuan. Setelah melewati suku ular menawan ini, kita hampir sampai. Tang Tang melirik kota besar tak jauh dari sana, lalu berkata, satu hal yang perlu kuingatkan, meskipun kekuatan jiwaku cukup kuat, kekuatanku sendiri baru berada di tahap awal Kaisar Dou bintang 5. Jika aku bertemu dengan manusia ular kuat yang lebih kuat dari Kaisar Dou bintang 7, kekuatan jiwaku akan kusembunyikan. Tidak ada yang perlu disembunyikan, kalau begitu. Wajah Xiaoyan memucat, lalu ia berbicara. Jangan khawatir, adik kecil Xiaoyan, dan juga adik kita. Pria berbekas luka itu meletakkan satu tangannya di bahu Xiaoyan dan tersenyum. Pergi, di sepanjang tepi kota, jangan coba-coba menyentuh pusat kota, kalau tidak, faktor risiko perjalanan kita akan meningkat secara linear. Xiaoyan ragu sejenak, lalu berkata, ya, semua orang di sekitarnya menjawab. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar telah memenangkan kepercayaan dari kelompok tentara bayaran pedang darah, jadi para anggota kelompok tentara bayaran pedang darah tidak akan meremehkan Xiaoyan sedikit pun. Kakak, mengapa aku merasa ada sesuatu yang akan bergerak di tubuhku? Xiaoyan dan kelompoknya bergerak perlahan di sepanjang tepi tembok kota, lalu Xiaoyi melangkah maju dan berkata kepada Xiaoyan. Aku juga punya firasat ini. Kekuatan api di tubuhku agak tak menentu, seolah ada sesuatu yang menariknya. Mu Yingying terdiam sejenak, lalu bibirnya bergerak sedikit, sorot matanya menyiratkan semacam perenungan. Kupikir aku satu-satunya, aku tidak menyangka kalian semua merasakannya. Inilah kedalaman gurun, dan seharusnya hampir mencapai inti gurun kematian yang sepi. Gurun kematian yang sepi telah disebut sebagai tanah kematian sejak zaman kuno. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temukan, tetapi satu hal yang pasti.
Mungkin keanehan yang kita rasakan saat ini bukanlah hal yang buruk, kata Xiao Yan. Karena Xiao Yi adalah peri api, kekuatan di tubuhnya sudah memiliki kekuatan fusi dari 23 api berbeda milik Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan kelainan Xiao Yi. Hanya saja Xiao Yan bisa merasakan bahwa api suci di tubuh Mu Yingying jelas lebih kuat daripada kekuatan fusi 23 api berbeda yang dimilikinya, tetapi Mu Yingying selalu malu dengan api suci di tubuhnya. Sulit bagi Xiao Yan untuk bertanya. Jangan khawatir, masih ada milik kita. Xiao Yan Wenwen, yang tampaknya menyadari beberapa kekhawatiran Mu Yingying, menepuk telapak tangannya, lalu tanpa ragu, melangkah maju. Semoga saja, tapi fluktuasi ini sepertinya memiliki bau yang mirip api. Mungkinkah itu api suci? Mu Yingying perlahan mengikutinya, bergumam dalam hatinya. Batuk-batuk-batuk, orang-orang kecil ini, kata seorang yang tertawa lega perlahan. Setelah memasuki gurun kematian, Lao Zu merasa gelisah. Dengan penampilan Xiao Yan dan yang lainnya di sepanjang jalan, dan fakta bahwa mereka kini diam-diam melayang ke suku ular menawan, Lao Zu dan Xiao Yan pun merasa lega. Karena mereka sudah memasuki ekor suku ular menawan, seharusnya bukan masalah besar jika mereka memikirkannya, maka sudah waktunya untuk menyingkirkan beberapa lalat yang mengganggu. Jika kalian tidak ingin mempertahankan kekuatan kalian untuk menghentikan Raja Xuanling, seorang kaisar petarung bintang 9, 2 kaisar Do bintang 8 saja sudah cukup untuk mati. Zulao tersenyum perlahan, lalu sosoknya menghilang seketika, menuju ke tempat Raja Xuanling asli dan kelompoknya menghilang. Dengan kekuatan setengah abadi milik tetua Zhu, dia telah menemukan 3 orang yang mengikutinya. Brengsek, lalu kenapa hantu tua itu menghilang? Tepat setelah sosok Zulao menghilang secara aneh, salah satu dari 3 orang yang mengikuti Zulao bertanya dengan wajah sangat tidak senang. Song Li, hati-hati, mungkin Su Jin ini sudah menemukan kita. Nama master formasi tempur pertama Xuantian tidak sesederhana itu. Di antara ketiganya, Liu Quan, yang bertubuh pendek, berkata perlahan. 3 master sekte, kita berada di gurun kematian. Jika kita melenyapkan bara bambu ini, itu akan sangat berpengaruh pada rencana kita selanjutnya, dan ini adalah gurun kematian, bahkan jika Pavilion Fancy yang marah, itu tidak akan membantu. Yang Wei tersenyum muram, jangan terburu-buru. Kelompok Raja Xuanling datang ke klan Medusa ini untuk bertarung, dan mereka pasti punya rencana. Kurasa Su Jin ini juga menemukan ini, jadi dia tidak berselisih dengan kita. Sosok pendek Liu Quan tertawa. Kalau begitu kita, Yang Wei bertanya-tanya. Tunggu, aku ingin melihat obat apa yang dijual di dalam labu Raja Xuanling. Setelah Liu Quan selesai berbicara, sosoknya melesat dan menghilang. Kelompok itu berjalan perlahan di sepanjang tepi kota, dan tidak ada yang aneh. Lagi pula, di kota itu, kebanyakan orang yang tinggal di pinggiran hanyalah orang-orang dengan kekuatan rata-rata. Mereka yang tinggal di pusat kota adalah makhluk-makhluk dengan kekuatan yang mengerikan. Hei, Xiao Yan berjalan perlahan dan tiba-tiba merasakan gelombang yang sangat panas di cincin penerimaannya. Ini adalah, saat berikutnya, Xiao Yan memisahkan jejak kekuatan jiwanya untuk menyelidiki kelainan di cincin Nah. Kekuatan jiwa baru saja memasuki cincin Kaisar Yan, dan dia terkejut menemukan bahwa pamannya, Raja Naga Emas. Posisi mundur telah lama perlahan-lahan menunjukkan warna emas cerah, dan kemudian fluktuasi yang mengerikan terus-menerus terjadi. Seketika, di Najie, giok jiwa transparan perlahan melayang di tengah Najie. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat menyilaukan langsung lahir pada batu giok jiwa yang diukir dengan kekuatan jiwa dari 4 orang sisik berwarna suner dan suan sukun kuno. Ini, Cailin. Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Di Sol Jade, bayangan ular yang tampak hidup terus berenang, dan kemudian perasaan panas menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Cailin, apakah itu kamu? Xiao Yan terkejut. Klan Medusa, mungkinkah? Xiao Yan menenangkan diri, lalu menganalisisnya dengan cermat, dan sudah memiliki beberapa jawaban di hatinya. Cailin, jangan khawatir, aku pasti akan menemukanmu. Jika seseorang menyakitimu, maka satu-satunya cara adalah meminta maaf dengan kematian. Wajah Xiao Yan muram, jiwanya langsung meninggalkan ring, dan kemudian aura ganas muncul. Dia, ada apa? Mu Yingying merasakannya dengan sangat intuitif. Xiao Yan tadi masih tenang, tapi sekarang emosinya agak labil, dan kecepatannya juga meningkat pesat. Ayo pergi, diperkirakan kita akan menembus suku ular pesona ini sebentar lagi. Tang Tang juga menyadari kejanggalan Xiao Yan, tetapi hanya berbicara kepada Mu Yingying, lalu kelompok itu bertindak waspada, mengamati situasi, masih butuh waktu lebih lama untuk bisa menembus suku ular pesona. Saat ini, jauh di dalam gurun kematian, suatu tempat yang sunyi.
Tempat ini terkubur oleh pasir kuning sepanjang hari, sunyi dan tak berpenghuni. Daratan gurun yang luas tampak tidak berbeda pada pandangan pertama, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pasir di sini berbeda dari tempat lain. Jika Anda menatapnya dalam waktu lama, Anda akan menemukan bahwa pasir di sini benar-benar menggeliat. Dengan kata lain, pasir di sini hidup. Seekor elang raksasa melihat ada makanan kelinci yang lezat di padang pasir yang asing ini, lalu segera menukik ke bawah, membentangkan cakarnya yang besar, dan menuju ke makanan kelinci di atas pasir. Blop, tepat ketika elang raksasa hendak menangkap makanan lezat ini, kelinci itu langsung menghilang. Lalu tiba-tiba pasir kuning muncul dan menelan elang raksasa itu. Selanjutnya, yang menanti elang raksasa itu adalah kematian. Saya melihat elang raksasa itu langsung ditelan oleh pasir aneh itu. Tidak ada sampah yang tersisa. Pasir aneh ini sungguh mengerikan. Saat ini, di bawah kedalaman 10.000 kaki pasir, sebuah istana bawah tanah yang besar berdiri di sini. Di istana bawah tanah, sebuah bayangan perlahan muncul. Sosok ini sebenarnya adalah Cailin. Sejak Cailin datang ke lorong benua Dodi dan terpisah dari Xiaoyan, mereka berempat, Suner, Guyuan Sukun, melarikan diri ke arah lorong itu, tetapi mereka terpisah saat melarikan diri. Cailin langsung dikirim ke klan Medusa di Xuanzan melalui jalur misterius selama 3 hari. Sedangkan Suner lainnya, Cailin tidak tahu apa-apa, tetapi satu-satunya yang pasti adalah nyawa mereka tidak dalam bahaya. Cailin menerobos dari benua Doki ke Dodi dan tiba di benua Dodi. Tepat setelah tiba di wilayah klan Medusa, kekuatannya tiba-tiba melonjak ke level Dodi bintang 5, dan Cailin tidak tahu apa itu. Alasannya, yang ku tahu hanyalah tampaknya ada hubungannya dengan darah ular piton menelan 9 warna di dalam tubuhnya. Begitu tiba di benua Dodi, ia bertemu dengan sosok kuat mengerikan dari level Dodi bintang 9, sekuat ular biru putih. Cailin sudah berencana untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi kekuatan garis keturunan ular piton penelan langit 9 warna di tubuhnya begitu dahsyat. Ular biru putih level Kaisar Do bintang 9 itu pun tertahan, dan kemudian ular biru putih itu juga menemukan bahwa skala warna ini ternyata memiliki ular piton penelan 9 warna yang hanya ada dalam legenda. Awalnya, ia mengabaikan perlawanan beberapa pemimpin dari 9 suku utama klan Medusa, dan langsung bergabung untuk mengirim Cailin ke kuil keluarga Medusa. Kuil keluarga Medusa adalah habitat setiap orang kuat dengan darah Medusa. Daripada garis keturunan klan Medusa, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa itu adalah ular piton yang menelan. Ular piton menelan adalah binatang purba, dan kekuatannya sangat mengerikan. Terlebih lagi, hanya keturunan garis keturunan Medusa yang bisa memasuki kuil keluarga Medusa. Jika tidak, bahkan Kaisar Petarung bintang 9 sekuat ular biru putih pun tidak akan bisa masuk. Hal ini membuat kuil keluarga Medusa memiliki banyak rahasia. Di luar istana bawah tanah, sangat sunyi, dan seluruh istana bawah tanah tertutup rapat, seolah-olah tidak ada pintu masuk, begitu saja. Napas berat dari zaman kuno datang dari istana bawah tanahnya. Tempat ini benar-benar tempat yang aneh. Ular biru dan putih memberitahu Cailin beberapa hal tentang benua Dodi, lalu dia dikirim ke kuil keluarga Medusa. Menurut apa yang dikatakan ular biru putih, seharusnya ada penghuni darah Medusa di sini. Kenapa hanya ada patung di depanku? Tangan giok skala warna memancarkan cahaya redup 9 warna, dan ia selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Jika ada yang salah, kekuatan mengerikan di tangannya akan tersapu dalam sekejap. Anehnya, sejak Cailin memasuki kuil klan Medusa, meskipun sudah lama berada di sana, di kuil ini, hanya ada sebuah patung di depannya, tetapi ruangan di kuil ini sangat tinggi. Sangat besar, tidak ada yang lain. Cailin ingat betul bahwa ketika ia baru saja tiba di kuil keluarga Medusa, ia menemukan banyak ular dan kalajengking di gerbang batu. Apa pengaruhnya terhadap skala warna? Apakah ini leluhur keluarga Medusa? Cailin menatap raksasa di depannya, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Sebab, ruangan di dalam candi ini sangat luas, namun yang paling mencolok adalah adanya patung batu yang berdiri di tengahnya. Patung batu itu tingginya sekitar puluhan meter, dan rambutnya terbelah membentuk ular dan kalajengking. Ada 10 helai, dan setiap helai memancarkan warna yang berbeda. Sekalipun itu patung batu, sisik warnanya dapat merasakan kekuatan mengerikan dari patung batu itu. Dan yang paling aneh adalah pupil abu-abu mati pada patung batu itu. Cailin hanya saling memandang, dan tiba-tiba rasa dingin muncul. Seolah-olah pupil patung batu dan 10 ular warna-warni serta rambut kalajengking yang tersampir di belakangnya memperlihatkan gelombang kehancuran. Mungkinkah rahasia keluarga Medusa ada di patung batu ini?
Kailin pun mengamati patung batu itu sejenak, dan setelah tak menemukan hasil apapun, ia pun duduk bersila, dengan sinar cahaya 9 warna yang terus-menerus melayang di sekujur tubuhnya. Pada saat sinar cahaya 9 warna muncul di tubuh Cailin, pupil patung batu, yang setenang abu-abu mati, tiba-tiba memancarkan gelombang panas dan kemudian menghirup Cailin ke dalamnya. Sialan, melihat ini, Cailin pun buru-buru menyalurkan energi dendam ke dalam tubuhnya, mencoba melawan hisapan itu. Namun, yang membingungkan Cailin adalah hisapan itu memiliki semacam kekuatan asli yang berkaitan dengan kekuatan Cailin sendiri. Kekuatan sumbernya tampaknya sama dengan darah dalam tubuh Cailin sendiri. Darah di tubuh Cailin telah berevolusi menjadi ular piton penelan langit 9 warna. Jika Cailin masih bisa merasakan ketakutan di hatinya, mungkin itu adalah ular piton penelan langit 10 warna yang hanya muncul di zaman kuno. Cailin menghilang ke dalam kuil, dan kemudian tiba di tempat yang agak aneh. Ruang di sini cukup unik, membuat Cailin merasakan semacam kekuatan yang tak terkendali. Ruang itu berwarna gelap, tetapi di dalamnya, tampak ada sosok yang tampak hidup. Sosok ini sangat mirip dengan yang ada di kuil. Patung batu di tengahnya persis sama. Siapa? Melihat ini, Cailin berkata dingin, bibirnya bergerak sedikit. Karena meski dari jarak dekat, Cailin bisa merasakan gejolak yang amat mengerikan dari wanita itu. Ini benar-benar mengejutkan saya, ternyata dia makhluk kecil dengan garis keturunan ular piton menelan 9 warna. Detik berikutnya, di ruang gelap itu, sebuah suara dingin nan melengking langsung terdengar. Dengan suara ini rahasia dalam tubuh Cailin tiba-tiba menghilang. Ratusan meter ekor ular mengerikan muncul tak terkendali dari tubuh Cailin, diikuti oleh ki pertempuran mengerikan yang penuh dengan energi 9 warna yang melekat pada tubuh Cailin. Sialan, Cailin mendengus dingin. Entah kenapa, sejak dia datang ke tempat ini, ada kekuatan yang sangat besar pada sosok di depannya yang perlahan menekannya. Penindasan seperti itu datang dari kedalaman jiwa. Atau dengan kata lain, itu berasal dari garis keturunan. Di mana kau? Kata Cailin dengan marah, lalu ekor ular raksasa itu membawa kekuatan 9 warna ke langit dan menyerang orang misterius di depannya. Dia benar-benar wanita yang seksi dan sombong. Pria misterius itu tersenyum tipis, lalu di belakangnya, 10 helai rambut dengan warna berbeda langsung menyala. Saat berikutnya, energi mengerikan yang dipenuhi dengan kekuatan 10 warna menghantam ekor ular 100 zang 9 warna milik Cailin. Momen, sabu, berikutnya, kekuatan keduanya menyatu dengan ganas, tetapi tidak menimbulkan ledakan yang mengejutkan. Apa yang muncul adalah bahwa kekuatan 10 warna perlahan-lahan memadatkan ekor ular 9 warna dalam skala warna. 10. Ular piton penelan langit 10 warna. Pada saat yang sama, ekspresi tak percaya muncul di mata ular Cailin. Kemudian dia menatap wanita misterius di depannya dan berkata dengan getir, di dunia ini, apakah benar-benar ada ular piton menelan 10 warna?